Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puput Pramudita dari kelas 4A. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi UTS mata kuliah asuhan kebidanan pada Nifas. Di sini saya akan menjelaskan masalah politik pada menyusui. Yang pertama, kurang atau salah informasi. Yang kedua, puting susu terbenam atau puting susu datar. Yang pertama, kurang atau salah informasi. Banyak ibu yang merasa bahwa susu formula itu sama baiknya atau malah lebih baik dari ASI, sehingga dapat menambah susu formula bila merasa bahwa ASI kurang. Petugas kesehatan pun masih banyak yang tidak memberikan informasi pada saat pemeriksaan kehamilan atau saat memulangkan bayi. Yang pertama, bayi pada minggu-minggu pertama kapasitasnya encer dan sering sehingga dikatakan bayi menderita diare dan seringkali petugas kesehatan menyuruh menghentikan menyusui. Yang kedua, ASI belum keluar pada hari pertama sehingga bayi dianggap perlu diberikan minum lain, padahal bayi yang baru lahir cukup bulan dan sehat mempunyai persediaan kalori dan cairan yang dapat mempertahankan tanpa minum selama beberapa hari. Informasi yang perlu diberikan kepada ibu hamil atau menyusui antara lain meliputi yang pertama, fisiologi laktasi, yang kedua, keuntungan pemberian ASI, yang ketiga, keuntungan rawat gabung, yang keempat, cara menyusui yang baik dan benar, yang kelima, kerugian pemberian susu formula, yang keenam, menunda pemberian makanan lainnya paling kurang setelah 6 bulan. Kedua, puting susu datar atau terbenam. Puting yang kurang menguntungkan seperti ini sebenarnya tidak selalu menjadi masalah. Secara umum, ibu tetap masih dapat menyusui bayinya dan upaya selama antenatal umumnya kurang berfaedah. Misalnya dengan manipulasi Hoffman, menarik-narik puting ataupun penggunaan breast seal dan breast cell. Yang paling efisien untuk memperbaiki keadaan ibu adalah isapan langsung bayi yang kuat. Maka sebaiknya tidak dilakukan apa-apa, tunggu saja sampai bayi lahir, segera setelah pasca lahir lakukan. Yang pertama, skin to skin kontak dan biarkan bayi menghisap sedini mungkin. Dua, biarkan bayi mencari puting kemudian menghisapnya dan bila perlu coba berbagai posisi untuk mendapat keadaan yang paling menguntungkan. Rangsang puting biar dapat keluar sebelum bayi mengambilnya. Tiga, apabila puting benar-benar tidak bisa muncul, dapat ditarik dengan pompa puting susu atau yang paling sederhana dengan sedotan squid yang dipakai terbalik. Yang kedua, masalah menyusui pada masa pasca persalinan dini. Yang pertama, puting susu lecet, yang kedua, payudara bengkak, yang ketiga, mastitis atau abses. Yang pertama, puting susu lecet. Pada keadaan ini seringkali seorang ibu menghentikan menyusui karena putingnya sakit. Yang perlu dilakukan adalah cek bagaimana perlekatan ibu bayi. Yang kedua, apakah terdapat infeksi candida mulut bayi atau perlu dilihat kulit merah berkilat, kadang gatal, terasa sakit yang menetap dan kulit kering bersisik. Dan puting susu lecet yang kadangkala retak-retak atau luka, maka dapat dilakukan dengan cara seperti ini. Yang pertama, ibu dapat terus memberikan ASI-nya pada keadaan luka tidak begitu sakit. Yang kedua, olesi puting susu dengan ASI akhir. Jangan sesekali memberikan obat lain seperti krim, salep, dan lain-lain. Yang ketiga, puting susu yang sakit dapat diistirahatkan untuk sementara waktu kurang lebih 1x24 jam dan biasanya akan sembuh sendiri dalam waktu sekitar 2x24 jam. Payudara bengkak dibedakan antara payudara penuh karena berisi ASI dengan di payudara bengkak. Pada payudara penuh, rasa berat pada payudara panas dan keras. Bila diperiksa, ASI keluar dan tidak ada demam. Pada payudara bengkak, payudara udem, sakit, puting kencang, kulit mengkilat walau tidak merah, dan bila diperiksa atau isap, ASI tidak keluar. Badan bisa demam setelah 24 jam. Mencegah maka diperlukan yang pertama menyusui dini, yang kedua perlekatan yang baik, tiga menyusui on demand. Bayi harus lebih sering disusui. Apabila terlalu tegang atau nyeri tidak dapat menyusui, sebaiknya ASI dikeluarkan dahulu agar ketegangan menurun, dan untuk merangsang refleks oksitosin maka dilakukan 4 kompres panas untuk mengurangi rasa sakit. Ibu harus rileks. 5. Pijat leher dan punggung belakang sejajar daerah payudara. Yang keenam, pijat ringan pada payudara yang bengkak, pijat pelan-pelan ke arah tengah. Yang ketiga, mastitis. Mastitis adalah peradangan payudara menjadi merah, bengkak, kadangkala diikuti rasa nyeri dan panas. Suhu tubuh meningkat, di dalam terasa ada massa padat, lom, dan di luarnya kulit menjadi merah. Kejadian ini terjadi pada masa nifas 1-3 minggu setelah persalinan, diakibatkan oleh sumbatan saluran susu yang berlanjut. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan. Yang pertama, kompres hangat atau panas dan pemijatan. 2. Rangsang oksitosin dimulai pada payudara yang tidak sakit, yaitu stimulasi puting, pijat leher punggung, dan lainnya. Yang 3. Pemeriksaan antibiotik, fluxolisin atau erythromycin selama 7-10 hari. Abses payudara. Abses payudara merupakan suatu kondisi di mana terdapat benjolan yang terinfeksi di area
tepat di bawah kulit. Benjolan yang terinfeksi tersebut berisi pus atau nanah. Pembengkakan dan nanah tersebut timbul akibat infeksi lokal yang dapat disebabkan oleh invasi bakteri pada bagian tubuh tersebut. Abses payudara paling sering terjadi pada wanita yang berusia 18 hingga 50 tahun. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata-kata yang salah atau ucapan yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.